Takdir yang gak enak. Ini penting saya bahas bahwa terkadang tidak mengerti tentang kebenaran berikut yang saya akan sampaikan itu bisa memicu banyak luka batin yang gak perlu. Ada banyak kekecewaan yang gak perlu terjadi kalau kita cukup spiritual, cukup dewasa dalam mempersepsikan kehidupan. Istilah takdir yang gak enak. Mas, kenapa sih aku harus mengalami ini? Aku harus mengalami itu. Kenapa pernikahanku begini? Kenapa anakku begini? Kenapa pekerjaanku begini? Kok gini banget hidupku? Baik, mari kita luaskan wawasan kita akan kehidupan. Misalkan kamu sedang mengalami suatu persoalan dalam pekerjaan. Kamu merasa bahwa kok gini banget ya hidupku? Kerjaanku gini banget gitu. Mari kita bersimulasi, kita berhayal. Memangnya andai kata kamu nggak lagi berada pada jalan atau jalur kehidupan ini yang kamu anggap bermasalah ini, berandai-andai seolah-olah kamu pindah jalur kehidupan yang lain, ada lini masa, ada alternatif, ada kemungkinan kehidupan yang lain dengan nuansa yang berbeda. Memangnya di jalur itu kamu nggak ada masalah. Memangnya di situ kamu akan mengalami hal yang jauh lebih baik. Belum tentu juga. Hidup ini memang tempatnya ujian, tempatnya masalah. Kita sering tertipu oleh pikiran kita sendiri. Ada hayalan-hayalan yang membuat kita kecewa dan terbeban. Andai saja aku begitu ya. Andai saja aku begini ya. Jangan-jangan yang sedang kamu jalani sekarang adalah sudah yang terbaik. Begitu andai kata ada manipulasi, kamu bisa berada di jalur kehidupan yang lain. Anggaplah kayak ada pintu Doraemon, kamu pergi ke dimensi kehidupan yang lain, kamu pergi ke suatu nuansa, suatu alternatif kehidupan kamu dengan jalur berbeda, pekerjaan berbeda, keluarga yang berbeda. Saya yakin di situ juga ada masalah. Nanti di situ kamu juga akan bilang bahwa kok gini banget ya hidupku ini, kok takdirku gini banget ya di kehidupan yang ini, kok takdirku gini banget ya dalam jalur ini, dalam kehidupan ini. Kamu masuk lagi tuh ke pintu Doraemon, minta Doraemon nganterin kamu ke nuansa, ke alternatif kehidupan jalur yang lain. Gitu aja terus, pindah-pindah jalur kehidupan. Sampai akhirnya Doraemon undur diri dari kamu. Ini cuman guyon ya, ini gak akan pernah terjadi lah. Kamu gak mungkin bisa pindah jalur. Tapi saya minta kamu berandai-andai. Andai kata kamu bisa pindah jalur, punya papa mama yang berbeda, kamu dilahirkan dengan fisik yang berbeda, yang kamu anggap lebih apa. Tetap di sana ada masalah. Tetap di sana ada penderitaan. Jangan jadi orang yang ingin menghindari penderitaan. Terlalu cengeng kita, terlalu lemah kita. Orang-orang yang kamu lihat bahagia banget, kayaknya enaknya jadi dia beruntung deh. Kamu gak tahu aja. Kamu hanya kurang dekat sama dia. Coba kau udah dekat. Wah, curhatan-curhatannya malah bisa bikin kamu merasa lebih nikmat menjadi dirimu sendiri. Kamu gak akan mampu jadi diri dia. Nikmati apa yang ada. Bukan berarti kita tidak berkembang, kita tidak menjadi lebih baik, bukan. Namun untuk hal-hal yang kita tuh gak bisa ubah gitu loh. Kita punya orang tua seperti apa, fisik kita tertentu seperti gimana. Kita berada pada hal-hal yang kita gak bisa ubah, itu adalah takdir. Kan kita gak bisa pilih orang tua kita seperti apa. Fisik kita kan kita gak bisa pilih. Warna kulit, bentuk wajah, dan lain-lain sebagainya. Itu kan memang tidak bisa kita pilih, nggak bisa kita ubah. Hal-hal yang hanya bisa kita terima, menjalaninya dengan syukur. Misalkan, Anda dulu nggak punya kesempatan untuk kuliah. Anda banting tulang untuk membiayai adik, biar adik aja yang kuliah. Biar adik aja yang berpendidikan. Sekarang Anda sudah umur 30-40 di mana Anda belum sempat kuliah. Itu kan sudah terjadi, udah lewat gitu loh. Bisa nggak Anda kuliah sekarang? Bisa, Anda bisa kuliah malam, pagi siangnya kerja, malamnya kuliah. Bisa, tapi Anda tidak boleh menyesali kenapa sih nggak aku aja dulu yang kuliah, adik ngalah. Itu kan sudah berlalu gitu loh. Andai kata dulu Anda kuliah, Anda lulus S1 atau S2, yang Anda pikir itu mungkin jalan yang lebih baik, belum tentu. Ada masalahnya tersendiri, ada penderitaannya tersendiri. Untuk hal-hal yang sudah berlalu itu takdir. Peristiwa-peristiwa yang gak enak, keluargamu mengalami apa, pendidikanmu bagaimana,
Ekonomi dulu pernah susah banget. Jangan menyesalkan itu. Aduh, kenapa ya aku tuh waktu kecil kayaknya tuh gak berkecukupan, harus begini begitu. Masa kecil kurang bahagia, gak cukup main, kerja keras terus. Masih kecil sudah harus menanggung banyak hal. Ya sudah, itu sudah berlalu. Begitu kamu sesali, menyesalkan masa lalu, ingin kembali dan mengubah sesuatu, kalaupun itu bisa diubah, walaupun gak bisa ya. Kita berandai-andai kalaupun itu bisa diubah. Oh, jangan berpikir keadaan itu tanpa masalah. Ada masalahnya juga. Saya kembali kepada topik takdir yang gak enak. Kamu yakin ada takdir yang enak? Mohon dijawab. Gak ada takdir yang benar-benar enak. Tidak ada. Ini gak mudah loh. Kalau kamu udah cukup dewasa baru kamu bisa mencerna ini. Jujur saja orang yang masih kekanak-kanakan dengar ini pasti udah nolak aja. Gak mau terima. Mas, aku mengalami takdir yang gak enak nih. Tolong tanya kepada dirimu sendiri. Emangnya ada takdir yang enak? Ada kok mas tuh, orang-orang tuh tetangga aku, teman-temanku, mereka enak banget, beruntung banget. Oh, mereka hanya hebat dalam menyembunyikan ketidakenakan. Ayo mari kita realistis yuk, jangan mimpi, jangan terlalu terbuai mimpi. Ada hidup seperti di Wonderland, dalam fairy tale, hidup yang penuh kenikmatan. Jangan tertipu oleh film kartun. Film kartun pun ada penderitaannya. Lihat deh, nggak ada tuh film kartun yang mulus-mulus aja gitu. Pasti ada sosok jahatnya, ada peristiwa yang nggak enaknya. Nggak ada tuh film kartun yang baik-baik aja terus lancar-lancar, mudah-mudah aja terus. Aneh juga ada film kartun kayak begitu, mungkin nggak laku juga ya. Baik demikian, semoga kamu tegar, dimudahkan bahagiamu. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram kuliah psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.